Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar DigitalOcean, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal Node.js di DigitalOcean Anda. Untuk mengikuti tutorial ini, langsung aja masuk ke browser Anda, kemudian pergi ke akun DigitalOcean Anda. Setelah Anda login, Anda akan dibawa ke DigitalOcean. Langkah selanjutnya untuk menginstal Node.js di DigitalOcean, sebenarnya ada dua cara ya. Dua cara di sini saya bagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama Anda bisa langsung menginstalnya dari marketplace, oke, atau yang kedua Anda bisa install terlebih dahulu, misalnya contoh Ubuntu, membuat seperti VPS gitu ya. Jadi Anda perlu buat sebuah droplet baru, kemudian Anda bisa install manual. Nah, di sini untuk tutorial ini, karena di sini saya membahas bagaimana cara untuk menginstal Node.js di DigitalOcean, jadi saya akan pakai yang dari marketplace. Oleh sebab itu, yang pertama yang perlu kita lakukan ialah Anda bisa klik ke create, kemudian pilih droplet. Oh ya, pastikan misalnya di sini Anda bisa pilih ya di project Anda, baru tinggal klik create dan pilih droplet, supaya droplet yang Anda buat akan masuk ke project yang Anda pilih. Langkah selanjutnya silahkan pilih lokasi server ya, kalau nggak salah. Misalnya contoh di sini Singapura yang terdekat dengan Indonesia. Kemudian Anda bisa scroll ke bawah, kemudian pada bagian choose an image Anda bisa pilih yang marketplace. Oke, setelah itu pada bagian search keyword Anda bisa klik aja Node.js. Sebenarnya untuk Node.js itu sendiri di Cloudflare ada Cloudflare. Di DigitalOcean Anda ditawarkan dua pilihan ya. Ada yang Open Lightspeed Node.js atau Node.js. Kalau untuk Open Lightspeed ini kalau nggak salah dia udah langsung install dengan Open Lightspeed server ya. Kalau nggak salah sih. Di sini saya akan menginstal yang Node.js ya. Jadi benar-benar sebuah seperti server dengan Node.js sih. Jadi sudah ada di situ, dia udah install, kalau nggak salah ada kayak PM2 untuk menjalankan Node.js-nya. Oke, kemudian ya kalau nggak salah juga udah ada Nginx sih, kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita akan coba cek. Nah, sekarang kita bisa klik yang Node.js ini. Oke, setelah itu bisa pilih, klik lagi, kemudian bisa scroll ke bagian bawah sampai bagian choose size. Kemudian ya di sini saya akan pilih yang murah aja. Contoh di sini yang $7 per bulan. Dengan ukurannya adalah 1 GB, kemudian 1 CPU, 25 GB SSD dan 1000 GB atau 1 TB data transfer. Oke, setelah itu scroll ke bawah lagi ya. Kemudian pada bagian password ini whatever sih. Anda bisa masukkan password Anda dan pastikan terdiri dari 8 karakter, harus terdiri dari 1 huruf besar. Oke. Tidak boleh diawali dengan cannot be first or last character. Artinya huruf besar ini tidak boleh berada di awal atau akhir password ya. Terus harus terdiri dari angka, dan angka tidak boleh berada di password terakhir Anda. Maksudnya kata terakhir dari password Anda. Contoh misalnya di sini saya akan coba buka ya. Dia tidak mau huruf besar ada di bagian depan. Oke. Anda bisa lihat ini, Jadi ketika kita taruh huruf kecil di sini, dia valid. Oke, cuman di sini cannot be first or the last character. Katanya uppercase tidak boleh berada di pertama dan karakter terakhir ini ada, tapi bisa sih valid sih. Oke. Sekarang saya akan masukkan random password aja. Oke. Setelah itu ya copy aja ya buat jaga-jaga. Oke. Setelah itu Anda bisa scroll ke bawah, kemudian ya ini whatever, sini optional sih, bisa contoh course. Setelah itu tinggal klik create droplet untuk membuat droplet Anda. Oke, jika sudah silakan tunggu sampai droplet Anda selesai dibuat. Nah, jika telah selesai Anda bisa lihat di sini ada kayak tampilan Node.js gitu ya. Anda bisa Anda bisa buka aja. Klik pada bagian namanya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya bagian kanan atas. Oke, kalau gini atas.
Oke, jadi bagian kanan ini ada konsol, Anda bisa klik aja yang konsol, dan Anda akan dibawa ke tab baru untuk terminal seperti ini untuk waiting for console. Jadi Anda tidak perlu untuk membuka lagi di terminal Anda untuk semacam ya remote SSH gitu dengan password yang telah Anda buat tadi. Nah, di sini perlu untuk langsung aja klik di sini sih konsol, dan Anda akan dibawa ke tab baru. Tunggu sampai konsolnya berhasil dimuat. Oke, sekarang dihubungkan ke Droplet. Dan error ya. Oke. Kalau error Anda bisa reload aja sih. Harusnya nggak ada error sih. Nah, Anda bisa lihat ada connected. Dan ya, dan sekarang Anda bisa lihat terminalnya telah terbuka seperti ini. Nah, sekarang Anda bisa cek untuk Node.js. Karena di sini kita telah menginstal Node.js ya. Di sini udah ada semacam apa namanya? Informasi. Oke, usernya Node.js, kemudian ini adalah password Anda. Oke, untuk file Sila, untuk Anda yang menggunakan file Sila. Kemudian ya, kita bisa cek Node dash version. Anda bisa lihat sudah terinstall, yaitu Node versi 20. Kalau nggak salah udah ada PM2 sih. Anda bisa lihat dia udah langsung install PM2. Jadi untuk Anda yang ingin deploy aplikasi semacam ya Angular atau Express.js atau React atau Vue yang menggunakan Node.js, harusnya ini cukup bagus ya. Artinya konfigurasi defaultnya dia sudah menambahkan kayak semacam Node.js, kemudian PM2, terus Nginx sudah ada belum sih ya? Kalau nggak salah Nginx version ya. Sorry, Nginx. Ya, Anda bisa lihat ini Nginx-nya udah ada juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sudo systemctl kemudian status Nginx, Anda bisa lihat statusnya udah aktif. Artinya bahwa ketika Anda menginstal Node.js dari marketplace, dia udah semacam install default yang dapat Anda gunakan untuk ngedeploy aplikasi Node.js Anda. Oke, ya mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk menginstal Node.js di DigitalOcean. Di sini topik saya hanya untuk membahas menginstal Node.js di DigitalOcean. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Oke, sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.